Di Malaysia ada rendang babi dikalengkan. Nah, terus piye? Protes sampai ke Malaysia sana? Telat. Kok hampir semua orang, gubernur Sumatera Barat, Fadli John, ketua DPRD-nya, atau siapapun lah ya, yang berkomentar itu, tell me gitu loh, telat mikir. Udah 2 tahun yang lalu baru komentar sekarang, baru rame sekarang, baru diributkan sekarang. Ini kan aneh bin ajaib. Dan jangan menganggap bodoh masyarakat. Masyarakat Indonesia tahu mana yang halal, mana yang haram. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, jujur saya agak bingung ya dengan sebagian orang Indonesia ini masih terkait dengan babi ambu ini atau rendang padang non halal yang dari daging babi. Rupanya masih berlanjut terus ini. Gubernur Sumatera Barat dengan sifat paranoidnya yang akut minta kepada pemerintah untuk bertindak, harus ada sertifikasi kuliner, dan dia mengatakan bahwa makanan Padang itu adalah identik dengan halal gitu. Jadi dia mengklaim bahwa tidak boleh makanan Padang, menu masakan Padang itu digunakan dengan sembarangan, apalagi menggunakan daging babi. Ditambah lagi kelompok-kelompok masyarakat Ikatan Keluarga Minang sok mau mensertifikasi rumah makan Padang. Tiba-tiba ada lagi berita ini. Gubernur Jawa Timur nih sok memberikan empati berlebihan akan mengecek rumah makan Padang di Jawa Timur halal atau tidak. Saya heran nih. Saya berpuluh-puluh tahun menikmati masakan Padang dan saya sangat percaya bahwa rumah makan Padang di seluruh Indonesia itu halal. Kecuali kalau memang tidak halal seperti babi ambu kan sudah dikasih merek. Makanan non halal food itu jelas gitu. Terus masalahnya di mana? Pertanyaannya sekarang, kenapa rendang itu seolah-olah langsung beragama Islam gitu ya. Saya belum tahu nih, abad keberapa ya, abad ke-15 atau ke-16 rendang itu diciptakan, atau bahkan mungkin rendang itu diciptakan sebelum ada agama di negeri ini gitu. Tiba-tiba setelah ada agama, jadi mabuk agama, semua dilabeli gitu. Diklaim tidak boleh. Nah, sekarang kalau misalkan sate babi misalkan, itu banyak itu di Hong Kong, di Singapura, atau di tempat-tempat komunitas Chinese itu ada sate babi itu. Nah, terkait dengan sate babi ini, coba kalau kita memakai analogi orang-orang Minang yang lagi kebakaran jenggot sekarang, nanti tiba-tiba orang Madura, orang Solo, atau yang merasa punya sate langsung mengklaim, oh tidak boleh ada sate babi gitu. Padahal sudah bertahun-tahun aman-aman saja. Apalagi rumah makan babi ambu ini hanya 3 bulan, tahun 2020 awal udah tutup. Ributnya sekarang itu Pak. Ini lucu ini mungkin memang biang keroknya nih Hilmi Firdaus ini. Si glowing satu ini yang menjadi biang kerok gitu. Dan yang membuat saya agak bingung, para pejabatnya jadi kayak berperilaku seperti anak kecil ini, mempermasalahkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada masalah. Jelas-jelas sudah ditulisin non halal, sudah titik selesai. Jangan kita mengebiri hak orang lain. Orang beragama lain itu mempunyai aturan tersendiri gitu. Saya tidak keberatan misalkan gudeg Jogja yang enak itu mungkin kreceknya diganti dengan babi, monggo-monggo saja. Asal ditulisi non halal supaya kami orang-orang muslim tidak makan. Seperti pemilik restoran babi ambu 2 tahun yang lalu, itu kan jelas ditulisi non halal food.
saya agak bingung dengan teman-teman saya di Padang ya. Mungkin tidak semua orang Minang seperti Pak Gubernur, seperti Fadli John, seperti Andri Rosiadi dan sebagainya. Tapi menurut saya karena dia itu pemimpin satu kelompok massa, jadi seolah-olah digebiah uyah, digeneralisir, terus seolah dengan babi ambo itu penghinaan terhadap Minang. Apa penghinaannya di mana lah? Justru saya memaknainya adalah penghargaan, apresiasi terhadap enaknya rendang yang dilakukan oleh umat beragama lain. Makanya dia pakai daging yang bisa dimakan oleh kelompok-kelompok mereka, bukan oleh orang Islam. Itu jelas, itu kan bentuk apresiasi. Di Malaysia ada rendang babi dikalengkan. Nah, terus piye? Protes sampai ke Malaysia sana? Telat. Itu produknya sudah bertahun-tahun yang lalu sudah ada. Jadi kok hampir semua orang, Gubernur Sumatera Barat, Fadli John, Ketua DPRD-nya atau siapapun lah ya yang berkomentar itu tell me gitu loh, telat mikir. Udah 2 tahun yang lalu baru komentar sekarang, baru ramai sekarang, baru diributkan sekarang. Ini kan aneh bin ajaib gitu loh. Jadi kenapa kok membahas sesuatu yang receh gitu loh. Yang jelas babi ambo udah ditutup dan pemiliknya udah minta maaf. Tapi menurut saya memang ini salah satu implementasi beragama dengan cara yang sangat sempit. Beragama secara primordial sehingga kebanggaan terhadap suku itu berlebihan gitu ya. Ini bukan masalah tidak menghormati kuliner Nusantara. Justru kita ini bagaimana kita memuliakan kuliner Nusantara, warisan dari leluhur dengan cara yang tepat. Gitu. Kalau ada orang memasak rendang dengan pakai daging apa saja boleh menurut saya, asalkan diberikan label, oh ini boleh untuk orang muslim, ini halal ini. Jadi jangan juga terus dimaknai bahwa seolah-olah rumah makan Minang ini hanya untuk orang muslim, nanti itu mempersempit marketnya loh. Karena sepengetahuan saya, teman-teman saya non muslim baik Kristen, Katolik, Buddha, Hindu senang sekali dengan masakan Padang. Jadi ini menurut saya tidak produktif bagi usaha kuliner Sumatera Barat, khususnya rumah makan Padang. Apalagi nanti ada sertifikasi dari IKN ini ormas mau membuat sertifikat coba. Haknya siapa gitu. Terus siapa yang memberikan hak dia untuk sertifikasi rumah makan Minang? Enak aja. Emang lu siapa gitu. Sertifikat itu kan dari otoritas pemerintah yang sah. IKN, Ikatan Keluarga Minang, ini hanya ormas. Terus tiba-tiba mak bedunduk mau membuat sertifikat, oh ini halal. Kan lucu ben aneh. Jadi ujung-ujungnya nanti mereka cari duit juga, dipajekin juga. Rumah makan yang ada label halal IKM harus bayar sekian, akhirnya bisnis juga, UUD, ujung-ujungnya duit. Dan lagi sertifikat halal itu hanya satu yang mempunyai hak, bukan IKM, bukan MUI, tapi Kementerian Agama. Itu loud and clear, jelas diatur dalam undang-undang. Jadi bagi teman-teman saya yang orang Minang khususnya, marilah kita berpikir secara dewasa, jangan emosional. Wong kenyataannya sudah tutup restorannya, wong kenyataannya waktu buka hanya 3 bulan itu udah ditulisin non halal, terus masalahnya di mana? Kalian juga makan bakso, makan Puyong Hai. Kalau yang punya Puyong Hai dari Tiongkok sana protes bahwa Puyong Hai atau mungkin bakso atau mungkin bakmi itu harus pakai babi. Kalau tidak pakai babi tidak boleh. Gimana coba? Biar saja. Bagaimana kita menikmati bakmi, menikmati bakso dengan halal, dengan makanan, dengan daging yang diperbolehkan oleh agama kita. Itu nikmat. Nikmat mana lagi yang harus kita dustakan?
Jadi Bu Khofifah jangan juga pansos juga Bu, biasa-biasa saja lah. Udah, ini bukan ranahnya Bu Gubernur Jawa Timur juga gitu. Udah, menurut saya masalah babi ini selesai saja, sudah almarhum, sudah selesai dibahas terus. Akhirnya yang terjadi banyak memanfaatkan isu-isu ini untuk pansos, IKM lah, inilah, Gubernur Jawa Timur lah. Jadi aneh bin ajaib, saya tidak pernah tahu ada polisi bahwa rumah makan suatu daerah itu hanya boleh milik mereka dengan nuansa mereka, dan jangan dilabeli agama lah gitu. Dan jangan menganggap bodoh masyarakat. Masyarakat Indonesia tahu mana yang halal, mana yang haram. Jangan dianggap kita itu bodoh. Kita tahu persis kok membedakan mana emas, mana loyang. Nggak usah didikte, nggak usah dikasih label macam-macam. Nggak usah sok melindungi. Kalian ribut masalah babi, tapi sebagian besar pejabat korupsi juga. Kalian diam saja. Maling uang rakyat itu halal atau haram? Kenapa orang-orang yang ribut masalah babi ambu ini nggak ribut semua kantor ditulisi, disertifikat bahwa kantor ini tidak boleh korupsi, tidak boleh maling. Ini lucu. Masalah korupsi kalian mingkem aja, masalah babi ambu yang sudah almarhum kalian ribut. Aneh bin ajaib itu. Itu saja sih yang menurut saya kurang apa sih. Nanti ditiru oleh orang lain, oh orang Madura protes, tidak boleh sate babi. Ada tongseng babi misalkan. Orang Wonogiri, orang Solo marah. Kapan kita selesai berkonflik kalau hanya masalah begini-begini saja? Sempit sekali kita berpikir kalau modelnya dipakai model kayak Gubernur Sumatera Barat dan teman-temannya ini. Wong rendang itu makanan terenak di dunia. Biarkan saja lah pakai daging apa saja. Yang penting dikasih informasi ini daging halal. Udah. Kalau babi ditulis ini daging tidak halal, ya sudah itu aja supaya orang muslim tahu membedakan. Saya menunggu ini sebetulnya Fadli John, Andri Rosiadi, Gubernur Sumatera Barat atau mungkin yang lain protes ke Malaysia karena ada rendang babi kalengan. Berani nggak kalian? Baik sahabat Indonesia, demikian keluh kesah saya dengan isu-isu masalah yang tidak berkesudahan yang menurut saya receh sekali dibandingkan dengan tantangan kebangsaan yang kita hadapi sekarang. Jadi ini harus kita maknai dengan lebih bijak, jangan membuat kerusuhan, kegaduhan yang tidak pada tempatnya. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan dalam opini kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan semacam perspektif yang berbeda dibandingkan dengan isu yang sedang beredar sekarang. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi SK.